Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo GS dengan NPM 18225046, kelas TI 71. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan praktek untuk menyelesaikan tugas akhir saya dengan judul yaitu Local Network Configuration with Microtik Router Board FB952. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini sekolah melakukan ujian secara online menggunakan e-learning ataupun juga Google Form. Nah, di mana hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswinya untuk melakukan kecurangan dengan mencari jawaban via internet atau online. Nah, dan pada akhir tahun 2021 ini dilakukan sistem ujian yaitu masih online, tetapi siswanya harus datang ke onsite ya, dapat diawasi oleh gurunya. Nah, hal tersebut juga masih bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi tersebut untuk melakukan kecurangan dalam bentuk mencontek tersebut. Nah, daripada itu, tujuan dari proyek saya ini yaitu untuk membuat WiFi yang bersifat offline. Jadi nanti server ujiannya akan diletakkan lokal pada server sekolahnya, lalu siswa akan dapat terhubung ke server tersebut jikalau dia terhubung ke WiFi sekolah. Jika tidak, maka dia tidak akan dapat mengakses ke server ujiannya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan saksikan konfigurasi yang saya lakukan. Oke, langsung saja kita setting pada Microtik yang pertama, yaitu kita setting Microtik FB952-nya. Pertama kita buka dulu Winbox. Nah, dapat dilihat karena di sini perangkatnya terhubung secara langsung, PC yang saya gunakan tidak memiliki akses internet, dapat dilihat di sini. Lalu kita klik satu kali di sini, lalu kita konekkan, akan terbuka Winbox-nya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa Microtik yang saya gunakan terdapat 5 port atau 5 Ether, lalu 2 WLAN yaitu WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan yaitu memberikan IP address sesuai dengan kita yang tadi, memberikan settingan IP address. Nah, kita setting dulu untuk Ether yang pertama jadi 192.168 sesuai dengan yang topologi yang telah dibuat 1.1/25. Untuk Ether 1 kita play, lalu kita oke-kan. Lalu untuk Ether yang kedua 2.1.1.25 play. Di sini WLAN kita ubah belum jadi Ether 2 ya. Oke, lalu kita masuk yang ketiga yaitu 192.168.3.1/25 Ether 3 play. Oke, lalu kita hidupkan DHCP servernya yang bertujuan untuk supaya nanti IP ini dapat secara otomatis, tidak perlu distartkan atau di setting satu-satu. Lalu jadi untuk Ether pertama next. Nah, di sini karena jumlah satu kelas itu ada 30 orang dan satu Microtik nanti dapat mencakup untuk 3 kelas, maka berarti 90 user. Nah, kita atur di sini dari 2 sampai 92 karena nanti satu IP lagi untuk ke Microtik yang lainnya. Next. Oke, lalu kita setting yang kedua. Ether 2 sama aja. DNS-nya tidak ada karena dari awal tapi tidak ada. IP internet 9. Oke, nah di sini dapat dilihat yang Ether 3 tidak ada karena portnya belum terhubung. Lalu kita lanjut ke yang Microtik 2. Oke, kita lanjut untuk setting ke Microtik yang kedua. Oke, kita lanjut untuk setting ke Microtik yang kedua. Jadi dapat dilihat pada gambar di samping yaitu Microtik yang kedua pada port yang pertama akan dihubungkan pada Microtik yang pertama port yang kedua, dan
mikrotik yang kedua, port yang kedua akan dihubungkan ke PC ini untuk melakukan setting. Jadi pertama-tama kita buka Winbox lagi, lalu kita klik satu kali di sini, kita connect-kan. Setelah connect akan terbuka seperti ini. Lalu kita seperti pada awal kita akan melakukan setting pada DHCP client untuk mendapatkan IP dari mikrotik pertama ke mikrotik yang kedua. Lalu kita di sini IP kita tambahkan satu apply, kita okekan. Nah, dia mendapatkan IP dari mikrotik yang pertama. Lalu kita hidupkan terlebih dahulu wireless atau Wi-Fi-nya. Kita aktifkan, lalu kita klik dua kali di sini. Nah, lalu kita ubah modenya ke upgrade bridge. Nah, di sini SSID atau namanya akan kita ubah menjadi kelas 1 sampai 3. Lalu kita klik apply dan kita aktifkan. Nah, pada bridge-nya kita hubungkan terlebih dahulu. Kita buat bridge pertama, kita pilih dan kita okekan. Lalu pada portnya kita kita bridge-kan antara Ether 1 dan WLAN 1. Oke. Di sini kita Ether 1, kita upgrade, kita okekan. Lalu kita tambah satu lagi untuk WLAN. Nah, setelah seperti ini akan terhubung dan kita akan melakukan testing, yaitu mencoba menghubungkan HP atau kita akan menggunakan Wi-Fi-nya. Apakah apakah dari Wi-Fi tersebut HP yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan masih mendapatkan akses internet atau tidak. Oke, sekarang kita akan melakukan testing dengan jaringan Wi-Fi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan HP saya sendiri. Jadi saya pertama hidupkan Wi-Fi saya dulu. Nah, lalu dia akan mencari Wi-Fi terdekat. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, di mana Wi-Fi dari yang kita setting tadi saya set namanya kelas 1 sampai 3. Kita klik satu kali dan menunggu connect-nya atau terhubungnya. Nah, setelah terhubung, maka kita akan mendapatkan IP. Nah, IP yang HP saya dapatkan yaitu 192.168.2.90. Nah, kita tes ping apakah terhubung. Oke, dapat terhubung. Nah, lalu di sini saya menggunakan salah satu program yang ada di PC saya. Dalam artian program ini adalah program lokal yang telah saya buat. Nah, di sini adalah contoh sederhana yaitu kartu pelajar. Nah, jadi saya akan mencoba mengakses website ini melalui HP saya. Secara logika, website ini hanya lokal atau yang ada di PC saya, tidak akan dapat diakses dari luar atau menggunakan internet. Nah, jadi ketika saya coba dari HP saya, nah di sini saya tadi telah mencoba kita akses ulang di new tab. Jadi kita pertama kita cek dulu IP yang ada di PC ini. Nah, di PC ini mendapatkan IP-nya 192.168.2.92. Nah, jadi dari browser HP kita akses dengan cara kita mengetik IP-nya. Nah, lalu dia akan masuk ke lokal dan kita pilih program yang tadi yaitu kartu pelajar. Nah, di sini karena dia menggunakan decodingannya menggunakan HTTPS dan sedangkan ini HTTP, maka ada sebagian CSS yang tidak muncul. Nah, itu masalah SSL. Nah, dia akan dapat mengakses ke browser atau ke web tersebut. Sedangkan ketika kita mencoba untuk membrowsing, sedangkan dapat dilihat juga di sini bahwasannya no internet connection. Jadi saat kita misalnya kita akses phone, maka tidak akan keluar atau tidak ada jaringan internet. Oke, untuk konfigurasi router 3 dan 4 dapat dilakukan sama dengan
yang saya lakukan tadi pada dokter 2. Nah, dari praktik ini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan offline Wi-Fi dapat membantu sekolah untuk mengurangi tingkat kecurangan siswa pada saat ujian. Kemudian saran dari saya mungkin dapat dilakukan menggunakan konfigurasi ini dapat dilakukan menggunakan perangkat lain seperti PC. Akan tetapi jika kita menggunakan PC akan memerlukan instalasi kabel LAN yang cukup banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Dadah.